Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi dalam eh, mata kuliah matematika dasar. Untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai turunan dan integral. Namun untuk integralnya kita bahas belakangan. Hari ini kita akan tuntaskan dulu mengenai turunan. Ya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai turunan. Jadi sebelum kita jauh melangkah, kita bahas dulu ya turunan itu apa dan definisinya. Jadi turunan ini adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Atau secara umum, turunan itu menunjukkan bagaimana suatu besaran itu bisa berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut dengan diferensiasi. Nah, untuk turunan ini, jadi turunan itu bisa berlaku sampai beberapa kali. Nah, untuk turunan pertama itu biasanya disimbolkan dengan Y aksen. Untuk turunan kedua, Y2 aksen. Untuk turunan ketiga adalah Y3 aksen. Dan salah satu lagi simbol dari turunan adalah DY per DX. Jadi yang lalu kita sudah bahas mengenai fungsi matematika. Nah, ternyata fungsi matematika itu fungsinya tidak berhenti sampai di situ, tetapi bisa lagi diproses, itu tergantung dengan input yang akan kita pakai. Nah, perubahan, apa namanya, perubahan besaran turunan itu, perubahan besaran fungsi itu bisa dilakukan dengan adanya yang namanya proses turunan atau diferensiasi. Nah, kemudian dari beberapa jenis turunan yang sudah kita bahas di slide pertama, yang pertama kita akan bahas mengenai turunan pertama. Jadi secara umum, turunan pertama itu rumusnya adalah Y sama dengan C X pangkat N. Di mana, ini tolong diperhatikan, di mana yang dimaksud C X pangkat N itu adalah C, C dan N-nya itu berupa ini, konstanta, gitu ya, konstanta, artinya ada nilainya. Oke, sebentar, sorry. Kita balik dulu. Nah, oke. Jadi turunan pertama kayak gitu ya. Jadi turunan pertama artinya ada fungsi, kemudian kita mau, apa namanya, melakukan turunan pertama. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi contohnya, aduh sorry ya, kayaknya nggak bisa pakai pen kalau kita ini. Oke, jadi yang contohnya adalah ini. Turunan pertama tuh contohnya seperti ini. Nah, jadi ada fungsi matematika, kayak gitu ya, fungsi matematika di mana fungsi ini adalah fungsi Y sama dengan Cx pangkat N, gitu ya, Cx pangkat N, seperti yang kita lihat. Nah, ini. Jadi di mana C dan N-nya ini adalah konstanta real, artinya dia merupakan bilangan real, ya, bilangan real. Nah. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya jika kita punya fungsi Y sama dengan 2X pangkat 4, maka diferensiasinya atau turunan pertamanya dapat dituliskan sebagai DY per DX atau gini ya. Jadi turunan pertama itu simbolnya bisa ada dua. Bisa menggunakan Y aksen atau bisa menggunakan DY per DX. Nah, kita lihat. Untuk soalnya adalah Y sama dengan 2X pangkat 4. Coba kita perhatikan. Kalau kita merujuk ke rumus yang ini, Cx pangkat N berarti C di sini yang berfungsi sebagai C adalah nilai 2 dan yang berfungsi sebagai N adalah nilai 4, di mana 2 dan 4 ini adalah konstanta. Untuk turunan pertama dari persamaan ini atau fungsi ini, maka kita bisa tuliskan Y aksen, gitu ya. Y aksen atau DY per DX. Nah, untuk menurunkan fungsi,
Caranya adalah dengan seperti ini, ya. Rumusnya adalah N dikali C dikali X, sorry, N dikali C dikali X, maaf ya saya harus bolak-balik admit teman-teman kalian masuk ke kelas. Oke. Nah, jadi contohnya kayak gini. Jadi rumusnya adalah, saya kira kalian sudah paham ini ya. Udah dapat dulu N dikali C dikali N dikurang 1. Ya, sehingga untuk persamaan ini hilang-hilang terus ini ya. N dikurang 1. Sehingga N-nya adalah 4, berarti kita tulis 4 dikali C adalah 2 dikali X, 4 kurang 1. Sehingga persamaannya menjadi 4 kali 2, 8. X. 4 kali 2, 8. X dikurang 3. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah rumus dari turunan pertama. Nah, sekarang ada lagi nih persamaan yang kayak gini. Persamaan jadi ada fungsi ya, fungsi sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, sama saja ya. Sama saja, jadi kita pakai rumus yang ini nih. Ini saya tuliskan dulu rumusnya ya. Jadi untuk turunan pertama, Y aksen atau DY per DX, ya. Ini rumusnya adalah, rumusnya adalah kalau Y itu adalah C kali X pangkat N, maka DY per DX-nya atau Y aksennya adalah N kali C kali X pangkat N kurang 1. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, hilang-hilang. Kalau kita lihat di sini, astagfirullah, maaf ya Dek, ini. Kalau kita lihat di sini, untuk soal yang kedua, maka yang berfungsi N itu adalah 3, sehingga kita bisa tuliskan, kita bisa tuliskan 3 kali X pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kali X pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 1. X pangkat 1 ini sama dengan, 2X pangkat 2, 4, iya. Ini ya. Nah, 3X kuadrat ditambah 4X. Ya, seperti itu. Ini hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang turunan kedua. Gimana kalau turunan kedua? Nah, kalau turunan kedua itu dinotasikan sebagai, kalau yang tadi turunan pertama, mudah-mudahan kalian masih ingat, turunan pertama tuh notasinya adalah Y aksen atau DY per DX ya. Sedangkan untuk turunan kedua kita bisa lihat penulisannya adalah D pangkat 2Y per D pangkat 2X atau Y 2 aksen. Nah, untuk turunan kedua, jadi turunan kedua ini merupakan turunan yang diperoleh dengan menurunkan kembali turunan pertama. Contohnya, misalnya ada fungsi sebagai berikut, X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X tambah 4, maka kita bikin dulu DY per DX-nya. DY per DX-nya ini kita turunkan, ini jadi ke depan, N 3 kali X pangkat 3 kurang 1, kemudian ditambah 2X, ditambah 1X, 4 kan nggak ada X-nya. Berarti dia tidak diturunkan, artinya dia hilang gitu ya. Dia hilang, nah itu hasilnya adalah 3X kuadrat tambah 2X ditambah
1. Kemudian D kuadrat per D kuadrat Y per 2 D kuadrat X, artinya ini adalah Y 2 aksennya ya. Nah, Y 2 aksennya yang ini yang kita turunkan. Berarti 3X kuadrat tambah 2X ini yang kita turunkan menjadi 2 kali 3X pangkat 2X X kuadrat X pangkat 2 kurang 1 ditambah 2 kali. Sorry, kita tulis satu-satu ya, biar yang lain mengerti. Kita tuliskan kayak gini. Kita mengacu ke rumus biar enggak bingung. Hapus dulu. Kita ke rumus dulu. Nah, kalau di rumus berarti ini kan ada pangkat 1. Maka misalnya begini, 1 kali 2 ya, X pangkat 1 kurang 1. Nah, kalau gini kan 2 kali 3 jadinya 6X pangkat 1 ditambah 1 kali 2, 2 dikali 2 kali X, 1 kurang 1 kan pangkat 0. Ini ya. Nah, maka X pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Ya, berarti sini hasilnya 6X ditambah 2 kali 1, 2. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Tolong direspon ya kalau saya bertanya, teman-teman, adik ada yang mewakili merespon. Sudah paham? Iya, Bu. Oke, terima kasih Anita. Oke, next. Nah, sekarang turunan trigonometri. Jadi, agak berbeda sedikit dengan bilangan biasa untuk sudut ya, untuk sudut fungsi yang mempunyai sudut atau sudutnya adalah sudut-sudut istimewa atau trigonometri. Sudut istimewa. Maksudnya trigonometri, maka untuk turunannya ini berlaku rumus ini. Jadi ini adalah ketentuan ya. Jadi misalnya fungsi X terhadap sin X itu ya, sin X turunan pertamanya atau Y aksennya, maka di sini ditulis F aksennya karena fungsinya yang diturunkan. Jadi untuk sin dia jadinya cosinus X. Kalau cosinus X sendiri turunannya adalah minus sin X gitu ya. Minus sin X. Kemudian untuk secant kuadrat X turunannya adalah per cos kuadrat X. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ini adalah contoh soalnya. Jadi diketahui ini ya, diketahui ada fungsi nih. Fungsinya adalah Y kuadrat X Y sama dengan X kuadrat kali sin 2X. Maka yang ditanyakan adalah turunan pertamanya atau DY per DX-nya. Nah, kita lihat modelnya adalah kayak gini ya. X kuadrat kali sin 2X. Ini kalau ada model ini kan artinya kali itu. Nah, ini kalau ada model seperti ini itu tidak bisa langsung diturunkan satu-satu. Maksudnya satu-satu tuh kayak gini. Oke, ini kita turunkan dulu, baru ini kita turunkan. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu ya. Tapi yang kita lakukan adalah memasukkannya ke rumus ini. Ini rumus ini. Jadi kalau ada persamaan atau ada fungsi yang modelnya adalah perkalian, jadi fungsi UX dikali VX, maka ya aksen X-nya atau turunan pertamanya adalah turunan pertama dari U, yaitu aksen X dikali dengan VX. Kemudian ditambah fungsi dari X, UX-nya dikali turunan pertama dari Fx. Sekarang yang mana UX, yang mana Vx? Kita lihat di sini. Jadi untuk U yang berfungsi sebagai UX itu adalah X kuadrat. Sedangkan yang berfungsi sebagai Vx adalah sin 2X. Ya. Nah, oleh karena itu kita turunkan dulu untuk mencari ininya. Ya, cari ini dan mencari ini. Maka U aksen X-nya adalah ini kita turunkan menjadi 2 kali 1 kali X pangkat 2 kurang 1 jadinya 2X. Itu ya. Jadinya 2X. Kemudian untuk sin 2X. Sin 2X maka V aksennya adalah 2-nya kita taruh ke depan, 2 dikali ya. Sin X itu turunannya adalah
cos X, maka kalau turunannya 2X, maka kalau fungsinya adalah sin 2X, maka turunannya adalah cos 2X, ya, cos 2X. Sehingga V aksennya adalah 2 dikali cos 2X. Nah, kita masukkan dia ke rumus ini. Kita masukkan ke rumus ini ya, rumus ini. Nah, U aksennya yang mana? U aksennya adalah 2X. Ini kita tulis 2X. Vx-nya mana? Vx-nya yang ini kan, sin 2X. Rumusnya adalah dia ditambah, maka di sini dijumlahkan, ditambah Ux-nya adalah X kuadrat. V aksen X adalah 2 kali cos 2X. Kita selesaikan, kita kalikan 2X dikali sin 2X, maka 2X sin 2X ditambah X kuadrat dikali 2 cos 2X, ini jadinya 2X kuadrat kali cos 2X, ini kan dikali ke dalam kan, jadinya 2X kuadrat cos 2X. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Anita atau siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang bagian UX yang dibawa ke U aksen X dengan VX ke V aksen X itu, Bu, soalnya baru masuk di Oh, oke. UX mau dibawa ke U aksen X. Iya, Bu. Gitu ya. Nah, itu turunan pertamanya. Nah, turunan pertama seperti yang tadi, yang di depan, ya. Ini turunan pertama nih pakai rumus ini. Ini ya, N dikali C kali X pangkat N kurang 1. Nah, ini, mana tadi? Nih, ini ya. Kalau UX kan X kuadrat. Turunan pertamanya adalah 2X. Kenapa bisa? Karena ini ya, 2 dikali 1X pangkat 2 kurang 1. Maka menjadi 2X pangkat 1. Kalau sin 2X, ini turunan cara menurunkan, cara menurunkan sinus itu, ini kan 2X toh. Nah, sin 2X, ini ya. Nah, 2X ini kan diturunkan, ini kita keluarkan di sini. Nah, jadi 2 cos 2, ini ya. Nah, cos 2X ini dari mana? Cos 2X itu dari turunan dari sin X adalah cos X. Maka jadinya cos 2X. Seperti itu. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini nih. Nah, rumus ini. Seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Next, ini adalah turunan implisit. Nah, kalau turunan implisit, bedanya adalah turunan ini dia memuat 2 variabel atau lebih. Nah, variabel tersebut ada disebut dengan variabel bebas dan ada variabel tidak bebas. Biasanya variabel itu dinyatakan dalam X, ya, dan Y, di mana variabel X dan Y terletak di dalam satu ruas sehingga tidak bisa dipisahkan. Contohnya kayak gimana? Contohnya tuh seperti ini. Nah, secara umum, ini ya, bentuk turunan fungsi implisit yang kayak tadi ya, yang fungsi implisit itu adalah kalau yang fungsi biasa itu kan fx sama dengan 0. Kalau ini fx, y sama dengan 0. Nah, mencari turunan fungsi implisit sama dengan mencari solusi. Bentuk umum dan prinsipnya tidak jauh berbeda dengan mencari turunan fungsi biasa. Bedanya apa? Kalau fungsi implisit, dia itu ada variabel yang lebih dari satu. Jadi kalau kita lihat soal yang ini ya, soal yang ini, Oke. Nih, kalau kita lihat contoh yang ini ada beberapa variabel yang dimuat. Yang pertama ada variabel X, ada variabel Y, kemudian ada variabel X, Y. Nah, sekarang cara menyelesaikannya bagaimana? Yang pertama adalah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita turunkan dulu
suku-suku atau konstanta pada kedua sisi persamaan sesuai dengan aturan biasa untuk memulainya. Nah, sekarang yang intinya untuk langkah pertama yang kita turunkan dulu adalah yang mempunyai variabel X. Ini ya, 5X kuadrat, 5X. Ya. Yang lain kita abaikan dulu. Kita abaikan, sehingga jika sudah kita turunkan, maka 2X turunannya adalah, X kuadrat turunannya adalah X kuadrat turunannya adalah 2X. Ya. Kemudian minus 5X turunannya adalah minus 5. Kan? Oke, sampai sini mengerti? Bisa dimengerti? Bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, terima kasih. Jadi turunkan dulu dia terhadap X-nya. Nah, 19 ini karena dia tidak punya konstanta, tidak punya variabel, ya sudah kita nolkan saja dia. Sehingga setelah diturunkan turunan pertama untuk variabel X, hasilnya adalah 2X tambah Y kuadrat dikurang 5 tambah 8Y ditambah 2XY kuadrat. Sehingga yang berubah baru yang punya koefisien X. Kemudian langkah selanjutnya adalah menurunkan suku Y saja. Yang punya variabel Y saja. Tadi kan variabel X-nya saja. Nah, sekarang variabel Y-nya saja. Nah, bedanya ini penting juga ya. Jadi ini jangan sampai diabaikan. Ini supaya orang tahu, oh ternyata ini adalah turunan implisit ya. Artinya dia punya beberapa variabel. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ini. Nah, kalau untuk menurunkan Y itu harus tambahkan ini ya. dy per dx. Nah, sehingga hasilnya kayak gini nih. 2x ditambah ini ya. Ini dari soal nih y kuadrat setelah diturunkan jadinya 2y. Jangan lupa tambahkan dy per dx di belakangnya. Kemudian mana lagi yang kita turunkan? Oh ini 8y. Kita turunkan menjadi 8 saja. Tapi ditambah dy per dx. Sehingga hasil turunan untuk koefisien yang mengandung nilai y hasilnya adalah ini. Nah, 2x ditambah 2y. dy per dx dikurang 5 ditambah 8 dikali dy per dx ditambah 2xy kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah kita substitusikan suku-suku yang memiliki x dan y. Nah, contohnya seperti contoh yang kita tadi, nah kita tuliskan ini ya, kita tuliskan kembali 2x ditambah 2y kali dy per dx dikurang 5 ditambah 8 dikali dy per dx ditambah 2xy kuadrat sama dengan 0. Kita hanya memiliki satu suku yang memiliki x dan y, yaitu ini. Nah, yang ini kan kita belum korek-korek sama sekali ya. Yang mengandung variabel x, y kuadrat. Nah, karena X dan Y dikalikan satu sama lain, maka kita akan menggunakan aturan hasil kali untuk menurunkan seperti berikut. Jadi yang ini pakai rumus ini. 2X dikali Y kuadrat. Nah, dia kan sendiri toh. Nah, kalau 2X, kalau tadi ini kan sama dengan yang contoh di sini ya. Nah, kita masukkan dia ke rumus ini nih. Karena dia merupakan fungsi perkalian, ada dua fungsi yang dikalikan yaitu UX dan VX. Kalau modelnya kayak gini berarti UX-nya adalah 2X, VX-nya adalah Y kuadrat. Nah, sehingga kita turunkan pakai rumus yang tadi, maka hasilnya adalah ini. 2Y kuadrat ditambah 4XY dy per dx. Ya, sehingga kita masukkan ini ke persamaan yang tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas atau belum jelas?
Tolong direspon ya. Ibu, saya belum mengerti karena tadi putus-putus Yang suara bagian tak jelas jaringanku tadi. yang bagian Yang mana ini itu? Bu, yang misalnya ini Yang Bu yang mana? dijelaskan. Oh, yang Iya. ini. Mulai dari mana? Mulai dari Iya, langkah Bu. pertama ya? Iya, ya Bu, itu. Oke. Oke. Jadi kalau yang kayak gini namanya fungsi implisit. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Fungsi implisit itu maksudnya bagaimana, Bu? Fungsi implisit itu kalau soalnya itu punya beberapa variabel. Jadi bukan cuma X dan Y saja. Bukan cuma X saja atau Y saja ya, tapi ketiga-tiganya bahkan. Yaitu ada variabel X, variabel Y, dan ada variabel XY. Caranya yang pertama adalah langkah-langkahnya yang pertama kita turunkan dulu dia yang punya variabel X saja. Nah, X saja, karena di sini X saja hanya ada 2, yaitu X kuadrat dan 5X. Nah, kita turunkan terhadap untuk Y yang punya variabel Y, pokoknya yang punya variabel selain X itu kita abaikan dulu. Kita turunkan dia dulu terhadap fungsi X saja. Nah, kayak gini ya. Fungsi X saja, maka setelah diturunkan terhadap X saja, hasilnya tuh jadinya kayak gini nih. Ini nih, 2X tambah Y kuadrat dikurang 5 tambah 8Y ditambah 2X Y kuadrat sama dengan 0. Siapa tadi yang bertanya? Halo? Siapa yang bertanya tadi? Andreani Ulfa, Bu. Mana dia? Keluar ya? Andreani. Kayaknya jaringannya memang udah bagus deh. Oke, saya jelaskan saja. Nah. Jadi ini ada X-nya saja yang kita turunkan, hasilnya kayak gini nih, 2X tambah Y kuadrat kurang 5 ditambah 8Y tambah 2X Y pangkat 2. Ini oke, terus masuk ke langkah kedua. Langkah kedua tuh apa? Langkah kedua tuh yang kita turunkan lagi yang punya variabel Y saja. Tapi bedanya ketika kita turunkan terhadap variabel Y, jangan lupa menyertakan dy per dx di dalamnya. Kenapa? Supaya kita bedakan dia bahwa ini adalah sudah turunan pertama dari fungsi Y. Nah, ini kan yang punya Y saja kan ini, Y kuadrat dan 8Y. Setelah diturunkan, pakai rumus yang awal tadi tuh, hasilnya adalah 2X ditambah 2Y, dy per dx dikurang 5 ditambah 8, dy per dx ditambah 2X, Y kuadrat. Nah, sekarang mana yang belum kita korek-korek? Di sini nih. Yang belum kita apa-apakan, yang mana? 2X pangkat 2, Bu. Betul. Oke, nah cara menyelesaikan untuk fungsi yang kayak gini, dia masuknya ke rumus yang ini. Dia tidak bisa langsung diturunkan. Kenapa? Yang pertama ada 2 variabel kan, X dan Y. Kemudian yang kedua kenapa tidak bisa langsung diturunkan? Karena sudah variabelnya 2, terus dia bukan penjumlahan. Kalau di sini UX ditambah VX gitu misalnya toh, itu bisa langsung kita turunkan. Tapi karena dia rumusnya adalah perkalian, ini ya 2Y mana tadi? Nih, 2XY ini kan perkalian. Maka pakai rumus yang tadi. Nah, pakai rumus yang ini. Ini, yang perkalian. Ini kita selesaikan, ini gampang saja nih. Masukkan ke rumus ini caranya gampang sekali. Caranya tuh ini. Yang ini kita turunkan, yang ini kita turunkan, masukkan ke rumus yang ini. Selesai. Toh? Nah, setelah itu hasilnya jadinya kayak gini, 2Y kuadrat tambah 4XY kali dy per dx. Lalu kita gabungkan semua jawaban, mulai dari turunan X saja ditambah turunan Y tambah turunan dy 2XY kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Oke? Filipus, aman? Aman, Ibu. Oke, sip. Yang lain, Aslan. Aslan, Hadir, Bu. gimana Hadir, Aslan? Bu. Berpikir, mulai nih? Belum, Pi? Oke. Bagaimana Aslan? Bisa Hadir, di-copy? Bu. Bisa di-copy? Mengerti enggak? Baru masuk, Bu. Oh alah. Ya udah, menyimak saja dulu ya. Yang baru masuk maaf ya, saya tidak bisa layani satu-satu soalnya nanti kita mulai dari awal lagi. Repotan. Nanti mudah-mudahan saya bisa upload videonya supaya bisa disimak kembali.
Siapa yang belum mengerti? Astuti? Astuti ada enggak? Astuti, Ada, Bu. gimana? Paham enggak? Mengerti enggak? Ada yang mau Kira ini. ditanyakan? Kenapa cantik? Langkah keempat, Bu, belum mengerti. Oh, yang ini. Yang ini yang mana ya? Oh iya ya. Oh ya, ini yang 4 memang belum. Yang 4 belum selesai di. Oke. Oke, angka keempat memang belum. Kita masih sampai di langkah ketiga tadi. Oke, kita lanjut ya langkah keempat. Langkah terakhir atau step terakhir. Nah, kita sendirikan dy per dx. Artinya apa? Yang d dan dx ini kita gabungkan dia, ya. Kita gabungkan dia yang punya dy dan dx yang sama, ini toh. Maka kita tulis saja depannya nih 2y, ini ya. 2y, bentar. Nih, ini kita taruh, kita gabungkan yang punya ekor yang sama dy per dx. Maka 2y, ini yang ada dy per dx-nya toh. 2y, kemudian 8, kemudian 4xy. Kita tuliskan, kita jumlahkan dia, 2y tambah 8, karena kebetulan tandanya plus ya. Jadi 2y plus 8 plus 4xy. dy per dx. Kemudian yang x saja kita tulis lagi 2x, di mana lagi minus 5 dan 2y kuadrat. Sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan ini. Ini kita setelah itu yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena pindah ruas kanan maka tandanya harus berubah. Jadi plus 2 jadi minus 5 jadi plus, dan plus 2y kuadrat menjadi minus 2y kuadrat. Ini ya. Ini kita tukar saja sih tempatnya. Kita kasih apa? Yang ada variabel y-nya kita taruh di depan. Kemudian kita pindahkan kita tetap dy per dx di ruas kiri. Ini yang kita pindahkan ke kanan nih. Kita bawa ke kanan, bawa ke sini. Jadinya kayak gini. Ini tetap. Ini kan hasilnya dari sini toh. Kemudian per. Kenapa dia per? Kan di sini kali. Maka kalau dia pindah ke kanan jadinya dibagi. Jadi dibagi 2y ditambah 8 plus 4xy. Maka hasilnya jadinya kayak gini nih. Nih ya. Oke. Kenapa bisa di sini 2, Bu? Ini kita sederhanakan saja, dikeluarkan 2, maka apa namanya? 2 kali 2 kan 4xy. 2 kali y jadinya 2y. 2 kali 4 8. Mau dikeluarkan boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Guys, are you there? Are you understand what I say? Anybody? Dede, bagaimana? Bisa ditangkap? Bisa, Bu. Ya, Bu, Oke. bisa, Bu. Sip, mantap. Aman berarti ya. Oke, kita lanjut. Ini agak-agak maraton. Nah, sekarang aturan rantai. Kalau aturan rantai dia bagaimana ya? Kalau aturan rantai, jadi aturan rantai ini aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini akan membantu turunan fungsi yang terdiri dari komposisi 2 fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah kita pecahkan komposisi tersebut menjadi beberapa. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, contoh yang pertama, ada soal atau ada fungsi modelnya kayak gini nih, 3x kurang 2 pangkat 2. Nah, yang kita mau selesaikan adalah kita diminta untuk mencari turunannya. Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita selesaikan dulu ini. Nah, caranya tahu kan kalau menyelesaikan persamaan yang seperti ini, kalau yang kayak gini tuh ininya, ini saya tulis rumusnya ya, biar adik-adik bisa ingat, gampang mengingat. Rumusnya ini sama dengan begini, A dikurang B kuadrat, berarti A kuadrat
dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Berarti jadinya 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4. Buktinya mana? A-nya kan 3X. Berarti 3X kali 3X 9X kuadrat. 2 kali 3 6. Toh 6 kali 2 kan 2AB toh 2. A-nya berapa? 3X. 2 kali 3X 6X. Dikali minus 2. Berarti 6 kali minus 2 adalah minus 12X. Terus B kuadrat. B itu mana nih? 2. Ini kan minus 2 ding. Minus 2. Minus 2 pangkat 2 berarti plus 4. Sehingga hasilnya adalah 9X kuadrat kurang 12X ditambah 4. Nah ini baru kita bisa turunkan. Karena tidak ada perkalian. Ini bukan perkalian ya. Maka berlaku turunan biasa. Kecuali dia dikali kayak gini ya. Dikali 12X gitu ya. Tambah 4 misalnya. Nah ini yang pakai tadi tuh. UX kali VX. Tapi karena dia penjumlahan saja. Kita turunkan seperti biasa. 2 kali 9 18 X pangkat 1. 1 kali 12 12X pangkat 0. 4 tidak punya variabel, hilang. Maka hasilnya adalah 18X dikurang 12. Kayak gini, cek. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. oke, sip. Nah, kalau ini pangkat 4, ya, 3X kurang 2 pangkat 4. Jadikan fungsi di atas menjadi sebuah fungsi komposisi. Jadi kalau ini kita pakai pemisalan. Kita misalkan adalah 3X kurang 2, maka Fx adalah U di pangkat 4. Nah, kita selesaikan turunan F terhadap U. Kemudian kita turunkan U terhadap X. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya misalnya U adalah 3X kurang 2, maka fungsinya menjadi Y sama dengan U di pangkat 4. Kita turunkan dulu dia terhadap DU pangkat 4. Berarti D kali U pangkat 4. DU dikali D. Ini ya. U-nya adalah 3X kurang 2 per DX. Ini kita selesaikan. Ya. Nah ini kita selesaikan. Menjadi, bukan 4 ini. Bukan 7 ini ya. 4. 4U pangkat 3. Dikali turunan dari 3X kurang 2 adalah 3 saja. Ya. Sehingga hasilnya adalah 4, bukan 7 di sini ya. 4 kali 3 jadinya 12 U pangkat 3. Ya, 12 U pangkat 3. U-nya mana? U-nya adalah 3X kurang 2. Sehingga hasilnya adalah 12 kali 3X dikurang 2 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Ini namanya aturan rantai. Oke. Nah, sekarang sorry. Wait a minute. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Jadi untuk turunan itu akan berlaku rumus kayak gini nih. Nah, Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya adalah kayak gini. Kalau Fx sama dengan A, maka turunannya adalah 0. Fx X pangkat 1, maka turunannya adalah 1. Nah, ini kalau yang pakai perumpamaan atau pakai turunan yang pakai implisit, biasa pakai ini. Atau turunan berantai juga bisa pakai ini. Terus, apa sih fungsinya turunan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu konsep turunan yang sering digunakan adalah turunan pertama dan nilai maksimum, gitu ya. Turunan pertama dan nilai maksimum. Untuk konsep turunan pertama itu banyak digunakan di dalam masalah kecepatan dengan diketahui fungsi posisinya. Sedangkan untuk konsep nilai maksimum dan minimum suatu fungsi itu digunakan dalam masalah luas seperti luas tanah, bangunan, volume bangunan ruang, dan ilmu ekonomi. Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya, ada lagi contoh soal.
begini, jadi ini pakai fungsi perumpamaan. Nah, ini ada soal, ini kalian kerjakan ya, untuk PR-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada berarti ya. Yang nomor 6, Bu. Yang nomor 6. Ini. Yang X tidak sama dengan -4. Bagaimana maksudnya, Bu? X kalau, iya maksudnya nilai X itu tidak sama dengan -4. Artinya kalau dia X-nya sama dengan -4 berarti ini hasilnya 0 dong. Ini abaikan dulu, pokoknya turunkan saja dulu dia. Gitu ya. Pokoknya turunkan saja dulu dia. Itu banyak nanti menggunakan ini nih. Yang rumus ini. Fx sama dengan U per V. Kayak gitu ya. Nih. Kayak gini Fitri. Ini pakai rumus ini. Kayak seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Saya absen dulu nah. Alfian. Nah, ini kata 15. File ke Sekar Kartika. Hadir Ibu. Nur Aisyah. Enggak ada. Nurul Hazisa. Enggak ada. Ardiansyah Saputra. Hadir, Bu. Oke, Ifra. Al-Mahdi Hadir, ada. Bu. Monika. Hadir Bu. Laude. Hadir, Bu. Matius. Enggak ada. Filipus. Hadir, Bu. Oke, Imelda. Hadir Bu. Dila. Jelek jaringannya, Bu. Oke, hadir ya tapi ya. Ya, Bu, hadir tadi, Bu, masuk. Oke, Rizky. Hadir, Bu. Riyandi. Hadir, Bu. Anita. Ini juga Bu Anita, Bu. Tadi masuk, baru-baru keluar. Oke, Fitri ada. Ishak. Hadir, Bu. Oke, Mistika. Mistika enggak ada ya? Hadir Bu. Ada tadi, Bu. Ada. Oke. Laurin. Hadir, Bu. Destana Tariri. Desta. Desta, Bu. Ada, Bu. Oke, Salsa. Hadir, Bu. Andi Zulkarnain. Hadir, Bu. Terus Imam. Hadir, Bu. Steven. Enggak ada ya? Sasuka. Hadir, Bu. Muhammad Irsyad Jumail. Enggak ada ya? Oke. Siapa, Bu? Irsyad Jumail. Enggak ada? Oke. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Astaga. Firme. Iya, Bu. Irsyad ada. Oke. Terus sekarang absen di kolom chat ya. Soalnya masih ada yang belum aktif ininya. Absennya di Sismik. Saya tunggu. Formatnya sama. Nah, kelas, 3 digit akhir sambung, sama nama.
Oke, sudah ya, enggak ada lagi. Oke, saya copy dulu ya. Masih ada Bu tadi keluar karena jelek jaringannya. Siapa? Sudah ini nih. Ya, saya save dulu. Nggak ada toh? Sudah toh? Oke. Kalau nggak ada lagi. Oh ya, ini apa namanya? Saya update ke Google Classroom untuk ininya. Apa namanya bahannya? Ini kalian nanti soal tugasnya kerjakan di soal ini ya, di PPT ya. Untuk turunan. Kita ketemu lagi satu kali sebelum final. Permisi Bu, kapan terakhir tugasnya dikumpul? Pokoknya sebelum final semua tugas saya tunggu. Finalnya nanti saya kabari ke ketua kelas. Tapi kita ketemu lagi satu kali untuk membahas integral. Oke? Bisa? Bisa Bu. Bisa, Oke. Bu. Sip. Oke, kalau tidak ada lagi saya tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Bu. Yuk.